kami haturkan kepada Bapak Rektor UNU Sunan Giri Bojonegoro, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Adab UNU Sunan Giri Bojonegoro, Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UNU Sunan Giri Bojonegoro. Kami dari HES 5A akan mengikuti debat Hukum Ekonomi Syariah UNU Sunan Giri Bojonegoro. Saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang apa itu pinjaman online dan apa itu ciri-ciri pinjaman online ilegal. Perlu diketahui, pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal kini masih merugikan masyarakat. Maraknya penawaran pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah membuat kita semua harus ekstra berhati-hati agar tidak terjebak dengan pinjaman ilegal. Saya rasa masyarakat harus mengenali macam-macam modusnya. Beberapa modusnya adalah melakukan penawaran melalui SMS atau WA, menggunakan nama produk yang mirip dengan finansial, teknologi atau vintage, lending ilegal, dan langsung mentransfer uang ke korban. Selain itu, menurut saya, masyarakat juga harus mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Dikutip dari Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, adapun ciri-ciri pinjaman online ilegal yang harus diwaspadai. Yang pertama, pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS dengan cara di-spam. Yang kedua, FII atau biaya untuk mendapatkan pinjaman sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari pinjaman. Yang ketiga, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1-4% per hari. Yang keempat, jangka waktu pelunasan sangatlah singkat, tidak sesuai kesepakatan. Yang kelima, pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror pinjaman saat gagal membayar. Yang keenam, pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika, merupakan teror, intimidasi, dan pelecehan. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, pinjaman ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Jadi, kami dari kelompok 2 menyatakan pro terhadap himbauan pemerintah bahwa hutang pinjol ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya dari pembicara kedua akan mempertegas terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya, Mas Diki. Terkait himbauan pemerintah bahwa hutang di pinjol ilegal tidak wajib dibayar ataupun dilunasi. Kemudian pemerintah tidak membolehkan nasabah untuk membayar cicilan ke pinjol ilegal tersebut dikarenakan ada suatu sebab, yaitu pinjaman online ilegal tersebut tidak mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Kemudian apabila para pihak dari nasabah tersebut ditagih atau adanya suatu penagihan dari pinjaman online ilegal tersebut, maka pihak nasabah diharapkan untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian setempatnya. Kemudian nanti para pihak kepolisian akan membantu serta bersikap tegas akan hal tersebut. Penindakan hukuman pidana dan perdata ini hanya berlaku pada para pelaku pinjaman online ilegal. Pada pasalnya, pinjaman online ilegal ini akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan yang mana tercantum pada pasal 368 KUH pidana. Kemudian pada pasal 335 KUH pidana terkait tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Kemudian pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta yang terakhir Undang-Undang ITE pada pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan 3. Saya dari pembicara ketiga akan sedikit menambahi tentang pinjaman online ilegal yang tidak perlu dibayar atau dilunasi. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini marak bermunculan pinjaman online ilegal. Salah satunya, banyak bukti yang mengadu karena dirugikan oleh aksi pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, jika kita berencana menggunakan penyedia pinjaman online, ada beberapa hal yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Salah satunya, pastikan dulu pinjaman online tersebut
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satgas Waspada Investasi atau SWI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Tongam L. Tobing menyebut, jeratan utang pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu dibayar. Menurutnya, secara tinjauan hukum perdata, utang pinjol yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.